Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li Ghairil Natiqin biha Fadilati Dr. Fi Abdur Rahim. Kita masuk insyaallah pelajaran yang ke-20 bagian pertama atau bagian A. Bisa dibuka di kitabnya di halaman 138. Ad-Darsu Al-Ishruna, pelajaran ke-20. Total dari pelajaran di jilid yang keduanya ada 31 pelajaran. Kita sudah masuk ke pelajaran yang ke-20. Di pelajaran yang ke-20 ini, sebagaimana biasa, kita mulai dari hiwar dulu. Kita akan mulai belajar tentang musanna di sini. Jika di pelajaran sebelumnya kita belum masuk dengan musanna, jadi sebelumnya di pelajaran sebelumnya kita belum masuk ke domir musanna, kita mufrad, jamak. Nah, sekarang masuk kita musanna. Musanna itu apa? Musanna itu bentuk double. Bagaimana kalau ada dua orang melakukan satu perbuatan? Bagaimana kalau ada dua orang menjadi korban dari satu perbuatan? Nah, itu akan kita jelaskan sekarang insyaallah taala. Sebagaimana biasa ada hiwar di sini antara ayah dan anak-anaknya. Al-ab, orang ayah mengatakan, kam suratan hafizta ya Bashiru. Kenapa hafizta di sini? Karena yang diajak ngomong Bashir, laki-laki, berarti anta. Berapa surat yang telah engkau hafal wahai Bashir? Tentunya antum tahu alasannya kenapa suratannya. Karena kam, dalam pertanyaan kam, maka suratan, kitaban, qalaman. Baik. Kemudian Bashir menjawab, hafiztu suratan wahidatan. Saya menghafal satu surat. Wa kam suratan hafizta ya Umaru. Kalau engkau wahai Umar, berapa surat yang telah engkau hafal? Umar menjawab, ana hafiztu surataini. Surataini artinya dua surat. Jadi Bashir tadi menghafal satu surat. Umar menghafal dua suratnya. Inilah yang kita pelajari sekarang. Bagaimana kalau ada dua kata benda, ada dua benda. Contohnya dua surat, di sini kan ada dua bendanya. Nah, kita katakan surataini, jadi kita katakan suratun, atau suratan. Berarti, sebelum kita masuk ke sana, jika kita ingin membuat musanna dari satu kata benda, kita tambahkan saja alif dan nun di akhirnya, atau kita tambahkan ya dan nun, tambahkan di akhirnya. Misalkan kalau ada satu buku, kita katakan kitabun, kitabun. Kalau ada dua buku, maka kita tambahkan alif dan nun di belakangnya. Kitabani, dua buku. Nah, sekarang pertanyaannya, tadi kan boleh kita tambahkan alif dan nun atau ya dan nun. Berarti kitabani boleh juga kita mengatakan kita baini. Nah, sekarang pertanyaannya, kapan kita pakai kitabani, kapan kita pakai kitabaini? Adapun dari segi mana sama saja ya. Kitabani artinya dua buku, kitabaini juga dua buku. Nah, surataini dan suratani, dua surat artinya, sama-sama artinya. Nah, sekarang itulah yang akan kita bahas sekarang. Kapan kita pakai kitabani, kapan kita pakai kitabaini. Nah, dari sini hafiztu. Nah, hafidho ini apa? Ini fiil. Nah, berarti apa di sini? Predikat, ya. Kemudian tu itu fa'il. Berarti surata ini maf'ul. Ya, ini sudah ini predikat. Kemudian ini subjeknya, pelakunya. Kemudian ini objeknya. Berarti surataini, kenapa dia pakai surataini atau kitabaini pakai ya dan nun? Karena dia sebagai objek. Berarti apa? Kalau musanna sebagai objek, maka kita tambahkan ya dan nun, bukan alif dan nun. Jelas maksudnya? Ya. Kalau ada kata yang musanna, yang artinya dua, ya, kemudian kita posisikan di dalam kalimat dia adalah sebagai objek, maf'ulun bi atau o,
maka kita tambahkan ya dan nun di belakangnya, bukan alif dan nun. Ya, jadinya surataini, kitabaini, qalamaini, baitaini, masjidaini, dan seterusnya. Ya, berarti kalau bukan sebagai objek, misalkan kata surataini ini kita gunakan sebagai subjek, nah, baru dia gunakan alif dan nun, kitabani. Nah, baik, sekarang kita lihat lanjutannya. Kemudian Muawiyah, salah satu dari anaknya, mengatakan ya abati. Ya abati itu panggilan halus untuk seorang ayah. Ya, boleh juga mengatakan ya abi. Sini dia mengatakan ya abati, maknanya sama. Wahai ayahku, wahai ayahanda, maksudnya ya. Ya kalau ibu berarti ya amati. Ja'al yauma mudarrisani jadidani. Datang pada hari ini dua guru baru. Nah, ini dia musanna. Pakai alif dan nun di sini. Kenapa? Karena dia di sini bukan sebagai objek, tapi sebagai apa? Sebagai subjek dia. Karena ja'a predikat, nah, maka mudarrisa ini sebagai subjek. Kemudian al-yaum keterangan waktunya. Gitu ya. Ja'al yauma mudarrisani. Pada hari ini keterangan waktunya telah datang. Datang berarti predikatnya, mudarrisani pelakunya. Siapa yang datang? Mudarrisani, dua orang guru. Nah, kan kalau mudarrisani kan musanna, berarti boleh kita katakan mudarrisani atau mudarrisaini. Tapi karena dia sebagai subjek di sini, sebagai fa'il, maka dia ditambahkan alif dan nun, bukan ya dan nun. Kapan menambahkan ya dan nun? Ya tadi contoh yang pertama, yaitu ketika dia sebagai objek. Berarti simpelnya apa? Kalau sebagai objek, nah, maka dia pakai ya dan nun. Kalau pakai sebagai subjek, maka dia alif dan nun. Gitu ya. Atau kita ringkas, alif itu kapan? Ketika dia sebagai fa'il. Ya itu kapan? Ketika sebagai maf'ul. Nah, ini saya cara mengingatnya ya. Tambahkan alif. Nah, ini alif ini maksudnya. Kalau jelas-jelas harus pakai nun dua-duanya ya. Alif harus pakai kapan? Kalau dia sebagai fa'il. Baik. Ja'al yauma mudarrisani jadidani. Pada hari ini telah datang dua guru baru. Jadidani mengikuti ya. Ada kata sifat untuk benda yang dua, maka dia juga harus tambahkan alif dan nun. Kalau di sini mudarrisaini, maka di sini juga jadidaini gitu ya. Harus mengikuti. Ahaduhuma lil fiqhi. Salah satu dari keduanya, salah seorang dari dua guru itu ngajar fikih, wal akhar lil hadis, dan yang satu lagi ngajar pelajaran hadis. Dan Bashir, ya abati qara'tul yauma kalimataini. Nah, di sini kenapa kalimataini? Kenapa bukan kalimatani? Ya, karena di sini pasti sebagai objek, sebagai maf'ul, makanya ada ya-nya. Nah, karena qara, ya, qara'tu. Kita lihat di sini. Qara'a itu predikat, kata kerjanya, fiilnya. Tu pelakunya, anak. Al-yauma keterangan waktu, nggak usah dihiraukan ya. Intinya adalah objek. Ini dia. Jadi qara'tu kalimataini. Saya membaca dua kata. Ya, pada hari ini dua kata baru. Jadi data ini karena mengikuti fi hadzal kitab. Wahai Bapakku, pada hari ini aku telah membaca dua kata baru di kitab ini. Ma huma? Apa dua kata baru tersebut? Bashir menjawab, huma al-mushtu wal mikhaddatu. Kata baru yang sudah saya baca adalah al-musht. Musht itu kalau diterjemahkan ke bahasa kita artinya sisir. Nah, wal mikhaddah. Mikhaddah itu bantal kecil ya, bukan bantal pakai tidur. Bantal kecil yang biasanya kalau kita beli sofa dapat bantal kecil itu juga ya, buat di pangkuan dan sebagainya. Itu mikhaddah namanya. Ya. Baik. Al-ab mengatakan lagi, Arab makna, apakah engkau mengetahui makna keduanya, al-mushtu dan al-mikhaddah itu? Bashir menjawab, na'am sa'altul mudarrisa.
Sa'altu al-mudarrisa. Kenapa al-mudarrisa? Karena objek ya. Ingat objek itu harus fathah. Saya telah bertanya kepada guru, makanya saya tahu jawabannya. Fasyaraha li ma'nahuma. Maka dia telah syaraha. Syaraha ini mensyarah. Mensyarah artinya menjelaskan. Suatu yang tadinya samar-samar diperjelas. Nah, itu namanya syarah. Fasyaraha li ma'nahuma. Maka guru telah menjelaskan kepada saya makna kedua kata tadi. Dan Al-Ab mengatakan anal ana adhabu ila suqi. Saya sekarang akan pergi ke pasar. Aturiduna syai'an, apakah kalian menginginkan sesuatu? Syai'an di sini kenapa? Karena dia maf'ulun bi. Apakah kalian menginginkan sesuatu? Ditanyakan anaknya satu persatu. Umar mengatakan uridu daftaron. Saya maunya buku tulis. Satu buku tulis, maf'ulun bi ya. Uridu ya. Uridu, aroda, yuridu. U ini mewakili domir ana. Sisanya ini fiilnya. Ya, berarti fiil dan fa'il sudah ada di sini. Berarti sisanya maf'ul. Ini subjek, predikat, objek, daftaron. Maf'ulun bi. Fiil, fa'il, maf'ul. Baik, Muawiyah mengatakan kalau saya maunya apa? Indi daftarani wa uridu daftaraini akharaini. Ya, ini musanna lagi ya. Saya punya dua buku tulis, daftarani. Wa uridu daftaraini. Ya, tetapi saya mau dua buku tulis lagi. Ya, saya sudah punya dua buku tulis, tapi mungkin sudah habis, saya mau buku tulis yang lain. Nah, mungkin kita bertanya di sini, daftarani, kenapa pakai alif? Tadi kan kaidahnya alif itu kalau sebagai fa'il. Di sini kan nggak ada apa namanya? Nggak ada kata kerjanya. Kalau nggak ada kata kerja, kan nggak mungkin dia sebagai fa'il. Bagaimana dia menjadi pelaku sedangkan perbuatannya nggak ada, gitu maksudnya. Nah, jelas ya. Jadi kenapa? Jadi jawabannya daftaroni di sini sebagai mubtada, indi sebagai khobar. Khobar kok di depan, ini kebalikan dia. Ini pengecualiannya. Terkadang memang khobar itu bisa ditaruh di depan, mubtada taruh di belakang. Menyelisih kaidah umum ya. Baik. Jadi daftarani di sini sebagai mubtada. Berarti itu kita gunakan ketika fa'il atau mubtada. Ya, fa'il atau mubtada. Inilah kita kenal dengan marfu'at itu. Marfu'at yang pertama fa'il, marfu'at yang kedua mubtada. Marfu'at yang ketiga itu khobar. Jadi kalau ada satu kata nanti dia sebagai fa'il, sebagai mubtada, sebagai khobar, dan dia adalah kata yang musanna, maka musannanya tambahkan alif di situ, gunakan alif. Ya, kitabani. Kalau ada kata kitabani sebagai fa'il, sebagai mubtada atau sebagai khobar, karena suatu kata kan tergantung kita nempatinnya di mana. Kalau kita tempatkan dia sebagai fa'il, sebagai mubtada atau sebagai khobar, maka wajib pakai alif di situ. Nggak boleh kitabaini padahal dia fa'il. Ya, kitabaini padahal dia mubtada, kitabaini padahal dia khobar, nggak boleh. Jadi harus dibaca kitabani. Jelas insyaallah ya. Ya, jadi kalau kurang jelas insyaallah nanti akan paham dengan beriring waktu, nanti akan lihat banyak-banyak contohnya setelah ini insyaallah. Baik, kemudian Bashir mengatakan wa uridu daftaranya. Kalau di sini kenapa daftar ini beda dengan ini? Nah, kalau ini sudah ada fiilnya sebelumnya. Uridu tadi kita katakan dia terdiri dari fiil dan fa'il. Berarti di sini sebagai maf'ul. Makanya pakai iya di sini. Beda dengan sebelumnya. Kalau sebelumnya dia kan sebagai mubtada. Kenapa sebagai mubtada? Ya, karena sebelumnya nggak ada fiil dan fa'il. Kalau di sini ada fiil dan fa'il, ya daftar ini juga. Jelas ya? Baik. Kemudian Bashir itu yang dimau sama Muawiyah. Kalau Bashir yang dimau adalah indi milafani, milaf atau malaf, ya boleh dua-duanya. Indi milafani sagirani wa uridu milafaini kabiraini. Di Bashir mengatakan saya punya dua milaf. Milaf itu sudah kita jelaskan kemarin ya. Milaf itu tempat naruh kertas-kertas. Ya, kayak map gitu tapi berdiri dia biasanya. Taruh di meja-meja itu. Folder bahasa kita ya. Nah, jadi si Bashir mengatakan saya punya dua map besar, dua map kecil. Wa uridu milafaini kabiraini, dan saya mau map yang besar sekarang. Wa uridu milafaini.
Nah, kenapa beda? Nah, karena milaffa ini di awal sebagai mubtada, makanya pakai alif dan nun. Kalau di sini dia sebagai maf'ul bih, maka dia menggunakan ya. Baik. Kemudian Al-Ad mengatakan min aina laka hadzal qalamul jamilu dzul launaini ya Basyiru. Min aina laka, dari mana engkau mendapatkan? Ya, laka artinya mendapatkan, mempunyai. Dari mana kamu mempunyai bolpen ini? Itu kan kurang tepat penerjemahan seperti itu. Maka kita katakan dari mana kamu mendapatkan hadzal qalamul jamilu, bolpen yang bagus ini. Zu al-launaini, yang memiliki al-launain. Nah, al-laun, laun artinya warna, musananya launain, artinya warna. Ya. Zu al-launain artinya memiliki dua warna. Jadi ada satu pulpen yang bisa diketik-ketik gitu ya. Ada 4, bahkan ada yang 5 warna juga ya. Jadi bapaknya nanya, dari mana dapat pulpen yang bagus ini? Dia memiliki 2 warna, wahai Basyir. Basyir mengatakan ishtaroi tuhu, saya telah membelinya. Ishtaro itu predikat, tu itu subjek, hu itu objek. Jadi satu kata ini mengumpulkan SPK. Nah, itu uniknya bahasa Arab ya, suatu kata udah bisa terkumpul gitu. Nah, unsur-unsur penyusun kalimat itu. Ya, ishtaro, yashtar itu fiilnya berarti predikat. Ya. Kemudian tu itu mewakili domir ana. Nah, itu sebagai subjeknya. Kemudian hu domir muttasil itu mewakili objek atau maf'ulun bihi. Jadi saya telah membelinya, membeli pulpen yang memiliki 2 warna itu. Jadi pulpennya 1 tapi warnanya 2 gitu. Bisa diganti-ganti warnanya. Dan bapaknya nanya, bikam ishtaraitahu, berapa kamu membelinya? Harganya maksudnya ya. Kalau ditanya sama orang bikam itu artinya berapa harga. Ya, bikam ishtaraita, dengan berapa harga kamu membelinya? Ishtaraitu biriyalaini, saya membelinya dengan harga 2 rial. Baik, lihat di sini saya membelinya seharga 2 rial. Nah, di sini kan sudah ada objeknya. Ishtaraituhu, ini sudah ada subjek, predikat, objek. Nah, berarti riyalain, musanna ada kata rial, 2 rial artinya ya. Nah, di sini dia kemasukan huruf jar alba di sini, bi. Ya, riyalaini. Kenapa enggak riyalani? Kan kalau dia sebagai maf'ulun bih saja baru dia dengan ya. Ya, sebagaimana kaidah kita tuliskan tadi. Ya, kalau maf'ulun bih baru pakai ya. Nah, maka kita tambahkan di sini dia juga menggunakan ya kalau kemasukan huruf jar. Isim-isim yang kemasukan huruf jar, isim apa namanya? Isim majrur. Maka kalau dia sebagai maf'ul atau dia majrur, maka dia harus dipakaikan ya. Ya, fi surataini, fi kitabaini, fi masjidaini. Itu kalau ada huruf jarnya. Nah, jadi ada 2 nanti ketika dia sebagai objek atau 3 sebagai isim majrur. Kita gunakan ya. Baik, masuk ke latihan. Ajib anil as'ilatil atiyah. Jawab pertanyaan berikut. Bagian pertama, kam suratan hafidha Basyiru, berapa surat yang dihafalkan oleh Basyir? Kalau Basyir yang pertama tadi ya, dia hanya hafal satu surat saja. Jadi kita katakan hafidha Basyirun suratan wahidatan. Afwan. Hafidha Basyirun suratan wahidatan, 1 surat saja. Baik, nomor 2, kam suratan hafidha Umaru, berapa surat yang dihafal kalau Umar? Kalau Umar menghafalnya 2 surat ya. Hafidha Umaru suratani atau surataini, kan musanna ada 2, suratani, bisa juga surataini. Nah, di sini sebagai objek berarti surataini. Gitu ya. 2 surat karena Umar menghafal 2 surat. Umar pelaku, hafidha predikatnya. Nah, subjek predikat sudah ada, berarti tinggal objeknya saja. Ya, sudah ada subjek, ada predikat, berarti tinggal objek yang dicari. Kalau sudah ada objek, ada predikat, berarti tinggal subjek yang dicari. Begitu aja ya. Ini yang dipahami dulu. Nomor 3, bikam ishtara Basyirun al-qalama.
Dengan berapa harga Bashir membeli pulpen tersebut, dengan berapa dia membelinya, berapa harga pulpen yang memiliki dua warna itu, harganya 2 rial. 2 rial itu sekitar 7 ribuan. Jadi jawabannya ishtara Bashirun al-qalama bi riyalaini. Tadi kita katakan kalau ada musanna pemasukan huruf jar maka dia gunakan ya, riyalaini. Baik, itu jawabannya. Latihan yang kedua, di sini kita diminta untuk memperhatikan penjelasan berikut. Ta'ammal ma yali, perhatikan berikut. Al-marfu, al-mansub, al-majrur. Ya. Ketika kita membahas isim atau kata benda, isim kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia kata benda, ya. Kalau kita lagi membahas kata benda, ya, maka ketika kita menempatkan kata benda tersebut dalam suatu kalimat, dia tidak akan keluar dari 3 kemungkinan ini. Ya, dia tidak akan keluar dari 3 kemungkinan ini. Jadi kata benda itu kemungkinan dia marfu, kemungkinan dia mansub, atau kemungkinan dia majrur. Pasti salah satu dari 3 ini. Kalau dia tidak marfu maka dia mansub. Kalau tidak mansub maka dia majrur. Maka tugas kita mengetahui tanda-tanda masing-masing ini. Kalau dia marfu tandanya apa, mansub tandanya apa, majrur tandanya apa. Baik. Kalau marfu tandanya adalah dhammah. Kalau mansub tandanya adalah fathah. Kalau majrur tandanya adalah kasrah. Satu lagi apa yang nggak ada di sini? Sukun. Berarti nggak ada isim yang sukun, gitu ya. Nggak boleh ja'a Muhammad, nggak boleh. Karena nggak ada isim yang sukun dalam bahasa Arab. Isim itu bisa dibaca Muhammadun, Muhammadan, atau Muhammadin. Nggak ada yang lain, gitu. Baik. Jadi itu tandanya dhammah, fathah atau kasrah. Dhammah ketika marfu, fathah ketika mansub, kasrah ketika majrur. Baik. Kemudian itu kalau bendanya adalah isim mufrad. Ini al-mudaris berapa orang? 1. Ini juga 1 orang. Ini 1 orang. Jadi kalau ada kata benda dan dia mufrad, ya, ingat mufrad, berarti bukan jamak, bukan musanna. Kalau dia mufrad maka marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Ja'at talibu, ra'aitu taliba, dhahabtu ila talibi. Ya, itu seterusnya. Nah, sekarang bagaimana kalau isim mufrad ini kita ganti dengan musanna? Ini dia. Ja'a al-mudarrisani, datang 2 orang guru. Maka di sini tidak bisa lagi dia marfu dengan dhammah seperti mudarrisu tadi. Karena dia sudah nggak bisa lagi kemasukan dhammah. Nggak mungkin kita mengatakan al-mudarrisanu, nggak boleh, itu menyalahi kaidah. Ya, jadi sekarang bagaimana penggantinya? Penggantinya adalah alif ini. Ya, arti ja'a lisani, tanda marfu'nya adalah alif. Kapan tanda marfu itu dengan alif? Yaitu ketika bentuk musanna. Ya. Jadi kalau bentuknya ini isim mufrad, marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Tapi kalau musanna dia beda lagi. Ya, kalau double, ja'al mudarrisani, marfu'nya dengan alif. Berarti tanda marfu itu tidak hanya 1. Ya, tanda marfu itu bukan hanya dhammah saja. Dhammah itu tanda asli namanya. Nanti dia punya tanda-tanda cabang. Ada fathah, ada alif, ada macam-macam tanda marfu itu. Baik. Nah, jadi kalau dia musanna maka dia marfu dengan alif. Ja'a at-talibani, ja'a al-mudarrisatani, ja'a al-muhandisani. Ya, tetap kita pakaikan alif di situ. Kemudian bagaimana kalau dia mansub sekarang? Kalau tadi kan dia marfu. Kenapa kita tempatkan dia marfu? Karena dia sini sebagai fa'il. Ini sebagai apa dia di sini? Sebagai fa'il. Fa'il itu apa? Kaidahnya fa'il itu marfu, makanya kita taruh di sini. Ini juga sebagai fa'il.
Nah, jadi perhatikan baik-baik di sini. Agak memusingkan mulai dari sini nih ya. Nah, kita sudah masuk ke nahwu. Jadi jaa al-mudarrisani. Al-mudarrisani sebagai fa'il di sini. Ya, sebagai fa'il karena jaa artinya datang, berarti kata kerja. Kata kerja itu kan butuh pelaku, butuh fa'il. Datanglah al-mudarrisani sebagai fa'il. Nah, itu cara menentukannya ya. Jaa itu kerja, berarti al-mudarrisani adalah pelaku dari kata kerja ini. Walaupun nggak tahu artinya ya. Itu cara mendeteksinya. Maka penting kita bisa membedakan mana kata kerja, mana kata benda itu. Itu dasar sekali itu. Baik. Jadi jaa al-mudarrisani, telah datang dua orang guru. Nah, bagaimana kalau sebagai objek? Ya, ra'aitu al-mudarrisaini. Sekarang ro'a dia melihat, kata kerja. Tu pelakunya. Berarti kata kerjanya ada, pelakunya ada. Apa yang belum ada? Objeknya. Al-mudarrisaini. Tandanya kalau sebagai objek maf'ulun bih itu kan seharusnya dengan fathah. Nah, itu kalau di isim mufrad. Kalau musanna maka dia dengan ya sebagai pengganti dari fathah itu. Jadinya ra'aitu al-mudarrisai. Jadi ketika musanna kita tempatkan sebagai maf'ulun bih ya, sebagai objek, maka dia mansub dengan ya. Sekarang pertanyaannya, kapan kita tempatkan suatu kata mansub? Salah satunya adalah ketika dia sebagai maf'ulun bih. Ingat kaidah yang sudah kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, bahwasanya fa'il itu marfu. Kemudian maf'ul itu mansub. Ini hafalkan dua ini. Fa'il itu pasti marfu, maf'ul itu pasti mansub. Makanya nah, kata al-mudarrisa ini kita tempatkan di bawah mansub di sini karena dia sebagai maf'ul. Baik. Kemudian dhahabtu ilal mudarrisaini. Nah, kalau di sini, kalau di musanna ya sama, kalau dia musanna majrur sama seperti musanna mansub. Gitu ya. Itulah kenapa kita katakan tadi. Nah, berarti di sini apa? Iya, di sini adalah pengganti dari kasroh. Kalau tadi ya pengganti dari fathah. Nah, di sini ya pengganti dari kasroh. Ya, karena ada huruf jar. Karena nggak mungkin kita mengatakan mudarrisa ini kemudian kasrohnya ini sebagai alamatnya enggak. Tanda majrurnya di sini adalah ya, bukan kasroh. Kenapa? Karena ketika mansub pun ni itu tetap kasroh, marfu juga ni tetap kasroh. Nah, jadi ini tidak bisa dijadikan patokan. Patokannya adalah adanya ya ini. Ya inilah sebagai tanda majrur. Maka kita katakan mudarrisa ini musanna majrur dengan ya. Nah, di sini mudarrisa ini musanna mansub dengan ya. Nanti bagaimana membedakan kapan mansub dan majrur? Ya gampang saja. Kalau ada huruf jar maka dia pasti majrur. Kalau nggak ada huruf jar, nah, maka ada dua kemungkinan, mansub atau marfu. Bagaimana sekarang membedakan mansub atau marfu'nya? Lihat ke konteks kalimatnya. Cara menentukan konteks kalimatnya lihat. Ja'al mudarrisani ra'aitul mudarrisani. Perhatikan kata ra'aitu dan ja'a. Ja'a artinya kata kerja. Kata kerja membutuhkan pelaku. Nah, berarti kata selanjutnya adalah pelakunya karena kata kerja itu berderet sama pelakunya. Kemudian ra'aitu ini sudah ada pelaku, kata kerja, ada pelakunya. Apa yang belum ada? Objeknya. Gitu ya. Jadi kita penting bisa menentukan yang mana unsur-unsur dari kata tersebut, kalimat tersebut. Ini subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana. Kalau sudah kita ketemu subjek sama predikat, tinggal cari objeknya. Kalau kita sudah ketemu subjeknya, maka tinggal cari predikatnya. Itu aja. Ya. Baik. Jadi kapan dia majrur? Ya kalau ada huruf jar. Ini contoh ila huruf jarnya. Boleh juga huruf jar yang lainnya. Baik. Kemudian contoh selanjutnya, latihan selanjutnya, ajib anil as'ilatil atiyah musta'milan al-musanna. Jawab pertanyaan berikut dengan menggunakan kata musanna. Ya, contohnya kam akhon laka, berapa saudaramu, saudara laki-lakimu. Kita katakan saya punya 2 saudara.
Ya, saya punya 2 saudara, maka kita katakan indi, ya, kita gunakan li ya, karena pertanyaannya laka tadi. Maka kita katakan li akhoni. Boleh nggak li akhaini atau akhawaini? Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena di sini sebagai mubtada, dia akhon sebagai mubtada tadi ya, seperti dijelaskan di kata indi ya. Indi sama li itu sama dia. Akhoni dari kata akhun. Akhun ditambah alif dan nun jadi akhoni. Saya punya 2 saudara laki-laki. Jelas ya? Baik. Kemudian kam kitaban indaka. Nah, berarti di sini majrur lagi dia. Marfu lagi. Indi kitabani. Kenapa kitabani bukan kitabaini? Karena sebagai mubtada di sini. Indi sebagai khabar yang dikedepankan. Nah, itu bedanya ya. Baik. Kemudian kam taliban jadi dan ja'al yauma, berapa santri baru datang pada hari ini? Nah, kita katakan berarti di sini sebagai pelaku, fa'il pelaku itu, dan pelaku itu marfu. Nah, kalau musanna marfunya dengan apa? Dengan alif. Berarti kita katakan ja'a al yauma talibani jadidani. Kenapa talibani bukan talibaini? Karena dia sebagai pelaku dari kata ja'a. Nah, pelaku dari kata ja'a, pelaku itu bahasa Arabnya fa'il, dan fa'il itu harus pakai alif kalau dia bentuk musanna. Sini musanna talibani. Jelas ya? Nomor 4, kam darsan baqiya fil kitabi. Berapa pelajaran yang tersisa dalam buku? Ya. Jadi baqiya itu bisa artinya tetap, bisa artinya tersisa ya. Bisa artinya tetap atau tersisa. Ya. Misalkan semua santri pulang, baqiya wahid, ya, tersisa 1. Maksudnya dia menetap 1 orang gitu. Saya makan 4 roti, tersisa 1. Nah, berarti baqiya 1, tetap ada 1. Jadi sesuaikan dengan konteksnya nanti. Dekam darsan baqiya fil kitab. Berapa pelajaran tersisa dalam buku? Nah, kita katakan baqiya, ini kata kerja. Ya. Baqiya itu membutuhkan pelaku. Nah, sekarang pelakunya di sini adalah musanna karena yang diminta musanna tadi. Nah, dan yang ditanya pelajaran, berarti pelajaran kita jadikan pelakunya. Darsani. Baqiya darsani fil kitabi atau baqiya fil kitabi darsani. Boleh dikedepankan, boleh diakhirkan. Ya. Baik. Jadi kam darsan baqiya fil kitabi, ya, kita katakan baqiya darsani fil kitabi atau baqiya fil kitabi darsani. Nah, darsan itu musanna dari kata dars, ya, karena sebagai pelaku dia di sini, pelaku dari fiil baqiya. Ya. Baik. Kemudian kam taliban kharaja minal fasli. Berapa santri yang keluar dari kelas? Maka kira-kira kita pakai marfu mansub atau majrur di sini. Musannanya berapa santri yang keluar? Oh, berarti pelaku di sini karena dia melakukan perbuatan keluar itu. Berarti jawabannya kharaja minal fasli talibani. Keluar dari kelas 2 orang santri. Kam rajulan mata fil hadisi. Berapa laki-laki yang meninggal di kecelakaan itu? Al hadis artinya kecelakaan ya, tabrakan, sadmah. Hadis artinya kecelakaan atau tragedi. Berapa laki-laki yang meninggal? Nah, berarti di sini sebagai pelaku lagi karena ada kata kerjanya meninggal. Siapa yang meninggal? Berarti pelaku dari perbuatan tersebut. Berarti jawabannya ya, mata fil hadisi rajulani, 2 orang laki-laki. Baik. Nomor 4, ajib anil as'ilatil atiyah musta'mil an musanna. Ini sama. Ya. Kalau kita perhatikan tadi jawaban kita, ya, itu semua berbentuk alif, ya kan? Marfu semua nih. Ini marfu karena mubtada ya. Sisanya ini marfu karena fa'il. Contohnya talibani, fa'il dari kata ja'a. Kemudian darsani, fa'il dari kata baqiya. Talibani, fa'il dari kata kharaja. Rajulani, fa'il dari kata mata.
Baik, mungkin ada pertanyaan nanti. Tadi katanya fiil sama fa'il itu berderet, tapi ini kok boleh nggak berderet? Terkadang dia boleh dipisah sama jar majrur. Syaratnya yang memisah dia itu bentuknya jar majrur. Ini jar majrur ya. Minal fasli fil hadithi, atau keterangan waktu. Atau keterangan tempat, keterangan waktu, atau jar majrur. Itu yang boleh memisah antara fiil dan fa'il. Adapun hukum asalnya, hukum bakunya, aturan dari sananya, fiil sama fa'il itu berderet adanya. Jelas ya? Baik. Nah, sekarang kita ditanya lagi pertanyaan yang sama, latihannya sama saja dengan sebelumnya. Hanya saja sekarang kita jawabannya tidak lagi dengan marfu. Ini kan marfu semua karena fa'il dan mubtada ya. Kitabani, thalibani, darsani, thalibani, rajulani. Sekarang darsaini, thalibaini, rajulaini. Itu jawabannya sekarang. Baik. Nah, berarti di sini dia sebagai apa? Sebagai maf'ul. Jadi pertanyaan yang ini yang ditanyakan adalah ketika musanna sebagai fa'il atau mubtada. Ketika musanna sebagai fa'il atau mubtada. Sekarang pertanyaan bagian selanjutnya, ini ketika musanna diposisikan sebagai maf'ul bi atau objek. Baik. Bila cukup sampai di sini, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Ya. Jadi intinya ini akan kita jawab nanti. Ini sudah 30 menit lebih. Nah, agar tidak terlalu panjang, kita bagi menjadi beberapa bagian nantinya. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.